Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini, dalam kebaktian Jumat Agung yang mulia, saya Pendeta Dick Roy Kolibu akan bersama dengan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semuanya dalam naungan kasih Tuhan, sehat, berbahagia selalu di kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semuanya untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk senantiasa memberikan kepada kita pencerahan, hikmat, iluminasi, sehingga firman-Nya boleh dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh berada di tempat ini dalam ibadah online. Itu semua karena anugerah Tuhan, kami boleh tetap bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan komunitas orang-orang percaya yang hari ini berkumpul untuk merayakan hari karya Tuhan yang maha dahsyat, yaitu Jumat Agung di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapa di surga, dan di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, mari Tuhan Engkau ambil bagian. Engkau yang menguasai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya semuanya Tuhan dapat memuliakan Tuhan. Berikan kami pemahaman hamba-Mu yang telah Tuhan utus. Pakai bibir lidah hamba, kudus sucikan kami semua yang ada di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya hari ini menjadi suatu pembebasan. Kiranya menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan berbagai misteri. Tapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini berbahagia sekali kita dapat merayakan hari Jumat Agung atau kematian Yesus di atas kayu salib. Dan pada kesempatan ini saya diberikan tema yaitu lunas. Luar biasa sekali temanya, lunas. Dan itu terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semuanya buka Alkitab kita. Kita membaca dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya adalah lunas. Saudara, apakah saudara punya hutang? Ya, rasanya memang tidak elok jika kita hidup memiliki hutang, ya. Karena kita sudah sama-sama ketahui apa itu hutang. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Nah, jika seseorang memiliki hutang, sepertinya ada bagian hidup kita yang terambil oleh sesuatu. Dan itu rasanya tidak enak sekali. Besar ataupun kecil. Pikiran kita terganggu dan selalu tertuju kepada hutang itu. Yaitu bagaimana seseorang harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengembalikan hutang-hutangnya.
baik berupa material maupun moral. Dan akhirnya banyak manusia hidupnya itu tertekan. Pikirannya kacau, kemana-mana pikirannya, baik lagi di pesta, kumpulan keluarga, selalu teringat terus dengan utang. Tidur tidak nyenyak, kadang-kadang kaget-kagetan gitu ya. Makan juga sesugukan, apalagi kalau hutangnya sudah bermiliar-miliar. Karena bagaimana mengingat utang itu, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kita. Dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan baik kita itu bisa berubah. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya manusia membutuhkan suatu pertolongan agar hutangnya dapat diselesaikan. Ya. Yang tragisnya banyak manusia untuk menyelesaikan hutangnya mereka berbuat kesalahan, ya. Berbuat dosa untuk menutupi hutangnya. Jadi tidak heran banyak orang kadang menjual kehormatannya untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi hutangnya. Banyak orang melakukan perbuatan ilegal dengan cara melacurkan diri, korupsi, mencuri, menindas, menipu, dan lain sebagainya untuk menutupi hutang-hutangnya. Dalam hal ini diperlukan juru bayar. Jadi kalau saudara itu mau naik mobil, saudara perlu yang namanya juru mudi. Saudara kalau mau masak perlu namanya juru bayar. Juru masak, koki. Kalau saudara punya hutang, saudara tidak punya uang, saudara tentunya perlu yang namanya juru bayar. Tentunya supaya hutangnya lunas. Demikian juga hutang dosa, saudaraku yang terkasih. Hutang dosa, maka manusia memerlukan yang namanya keselamatan. Supaya dia bisa selamat di akhirat nanti. Untuk itu dia perlu yang namanya juru selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh umat Kristen di dunia tengah memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus Sang Anak Manusia dan Domba Allah di atas kayu salib. Pertanyaannya, untuk apa Kristus mati di salib? Untuk menebus manusia dari perbudakan dosa, sehingga barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Pertanyaannya lagi, kenapa manusia berdosa? Karena manusia telah memberontak terhadap Tuhan, memberontak terhadap penciptanya dan memilih jalan untuk menjadi hamba iblis, bapa segala pendusta, pembohong yang menyesatkan, sehingga manusia memutuskan covenant, yaitu perjanjian keselamatan kekal dengan Allah. Dan apa yang terjadi? Manusia terputus hubungannya dengan Allah. Dan dia mengikat hidupnya secara tidak langsung dengan iblis, yaitu kematian kekal. Inilah akar segala permasalahan manusia di dunia. Sehingga hidup manusia tidak ada lagi yang sempurna dan penuh dengan berbagai-bagai penderitaan serta kesusahan, yaitu kematian, bencana alam, perang, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Itulah konsekuensinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Allah menciptakan dunia ini, suatu dunia yang akan ditempati manusia untuk memuliakan Allah. Sebelum manusia ada, Allah terlebih dahulu menciptakan alam semesta. Barulah manusia diciptakan. Penciptaan manusia merupakan panggilan Allah terhadap manusia dengan tujuan untuk memuliakan penciptanya. Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini beberapa waktu yang lalu di tempat ini. Jadi panggilan itu sangat erat kaitannya dengan kata pekerjaan. Bahasa Inggrisnya itu vocation, memiliki pengertian dalam bahasa Indonesia pekerjaan. Bahasa Latinnya vocare, yaitu memanggil. Jadi di dalam pekerjaan terdapat makna panggilan, karena bekerja merupakan panggilan Allah. Siapa yang memanggil? Allah sendiri yang memanggil umatnya untuk melayani Allah.
Alkitab menjelaskan kata panggilan itu adalah bermakna ibadah. Bahasa Inggrisnya worship, pelayanan, dan pekerjaan itu service. Service adalah menggunakan kata sama. Worship dan service, ibadah dan pekerjaan dipakai kata avoda. Ya, selanjutnya avoda itu kerja menjadi sebutan ibadah. Ini serapan bahasa Arab bahwa pekerjaan itu adalah suatu pelaksanaan ibadah kepada Tuhan. Kata yang mengandung moralitas ini dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 15. Saya ulang sekali lagi ayat ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi jelas, kata pekerjaan adalah suatu aktivitas alamiah untuk manusia sejak semula, namun bukan suatu hukuman. Nah, pertama kali manusia bekerja bukanlah setelah dia berdosa, saudaraku yang terkasih, melainkan Allah memberikan suatu tugas bagi mereka untuk melakukan kerja sewaktu Tuhan memerintahkan mereka untuk menaklukkan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Hanya dosa yang membuat perubahan secara signifikan sehingga kerja menjadi suatu beban yang menjemukan. Itu ada dalam Kejadian 3 ayat 16. Akhirnya menjadi menjemukan. Dengan sakit, dengan susah payah engkau akan melahirkan, katanya. Jadi sesuatu yang sangat tragis. Bahkan di ayat 19, pekerjaan sia-sia merupakan dosa. Bandingkan Roma 8 ayat 20 sampai 21 kalau saudara baca. Jadi semua itu adalah suatu hal yang menjadi suatu beban dan menjemukan ketika dosa itu hadir di dalam diri manusia. Saudara, dosa memiliki 5 makna dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah hamartia. Hamartia yaitu kegagalan mencapai tujuan, tidak sesuai dengan kehendak atau pikiran Tuhan. Yang kedua adikia, yaitu ketidakbenaran, unrighteousness, atau kesalahan, iniquity, ya, iniquity. Ketiga adalah poneria, yaitu kejahatan yang merusak atau kemerosotan moral atau penyimpangan karakter. Yang keempat yang lebih aktif adalah parabasis. Parabasis yaitu pelanggaran atau melanggar suatu batas yang diketahui. Dan kelima adalah anomia, yaitu pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum yang diketahui. Jadi ketahui itu ada hukum, tapi dilanggar. Nah, dari penjelasan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa manusia berada dan takluk di bawah hukum dosa. Manusia telah mengikat perjanjian dengan kematian kekal. Di bawah kutuk dosa manusia telah tercemar dan menjadi hamba dosa, budak-budak dosa. Tidak ada yang benar, satu pun tidak. Akhirnya dengan susah payah manusia ingin mencari Tuhan. Manusia membuat suatu sistem. Sistem apa? Sistem peribadatan dengan bermacam-macam ajaran, filosofi, nilai-nilai etika, ritual yang dibalut dengan perbuatan baik. Inilah yang disebut agama. Apakah agama itu baik? Baik. Agama baik. Agama menuntun orang menjadi baik. Namun tetap semua itu di mata Tuhan adalah kenajisan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sekalipun kau orang beragama yang hebat, kata Yesaya dalam firman Tuhan, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Singkatnya, manusia memerlukan sarana keselamatan, bukan agama. Walau agama juga diperlukan, ya, tapi manusia memerlukan yang namanya sarana keselamatan. Sarana itu harus diawali dengan penyataan. Penyataan itu adalah tindakan Allah, yaitu ekspresi, ungkapan, ucapan pemberitahuan dari Sang Pencipta dunia ini bahwa Tuhan Allah sendiri yang memutuskan apakah Tuhan berkehendak atau tidak. Manusia memerlukan covenant, perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang lama sudah dilanggar. Dan pada akhirnya
Kita ketahui Allah memiliki kehendaknya untuk menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri. Caranya adalah dengan aturannya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Sebab aturan hukum yang ditetapkan adalah korban manusia. Hutang dosa harus ditebus dengan darah yang kudus. Bukan lagi binatang yang dipersembahkan, karena hal itu tidak bisa memuaskan Tuhan. Melainkan anak manusia, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Allah sendiri yang turun tangan, bukan campur tangan manusia. Karena manusia sudah tercemar, sudah jatuh dalam dosa, rusak total. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menjadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa pengampunan kita harus bergantung kepada kematian Kristus? Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni kita tanpa keharusan salib? Mengapa Allah tidak merepotkan diri dalam mengampuni kita dan bahkan mengumumkan bahwa hal itu mustahil tanpa korban untuk dosa dari anaknya Yesus? Dan itu telah terdengar tahyul primitif yang seharusnya sudah lama dibuang oleh orang-orang modern saat ini. Seorang pakar, seorang teolog yang bernama John Stott, dalam bukunya Salib Kristus menjawab hal ini, saudara. John Stott menulis dalam bukunya bahwa jawaban pertama diberikan oleh Uskup Agung Anselm dalam bukunya yang terkenal Cur Deus Homo, abad ke-11. Dikatakan jika ada orang yang membayangkan tulisannya bahwa Allah bisa saja mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain, orang itu belum mempertimbangkan keseriusan dosa. Atau secara harafiah, betapa beratnya bobot dosa itu, saudara. Uskup Agung Anselm berkata dalam jawaban yang kedua, itu diungkapkan dengan cara yang hampir sama, bahwa Anda belum mempertimbangkan kemuliaan Allah. Ketika persepsi kita tidak beres mengenai Allah dan manusia, atau tentang kekudusan dan dosa, pengertian kita tentang penebusan pun tidak beres. Faktanya, pengampunan kita dan pengampunan Allah secara analogi tidak tepat. Pertanyaannya bukanlah mengapa Allah sulit untuk mengampuni. Tidak sulit. Tetapi bagaimana Tuhan benar-benar mungkin untuk mengampuni. Sebagaimana yang dikatakan teolog Emil Brunner, pengampunan persis bertolak belakang dengan apapun yang bisa dianggap enteng. Tidak ada yang sulit dipahami daripada pengampunan. Carnegie Simpson menjelaskan bagi manusia pengampunan adalah kewajiban yang paling jelas. Bagi Allah pengampunan adalah masalah yang paling besar. Artinya, manusia harus membedakan kasih manusia dengan kasih Allah yang kudus. Kasih manusia itu berbeda. Ini sangat berbeda mengingat naturnya Allah yang suci dan kudus. Saudara, dalam pembahasan Alkitab hari ini tentang nats yang kita dengar, lunas, seorang pakar yang bernama Willem van Gemeren dalam bukunya Progres Penebusan, dia menjelaskan keselamatan adalah tindakan yang kompleks dari Allah Trinitas yang dengannya manfaat karya-karya Kristus diterapkan pada saat ini dan di sini di dalam mengantisipasi penggenapan yang lebih besar lagi. Jadi orang-orang percaya diberi jaminan tentang penebusan dan semua manfaatnya ketika mereka berada di dalam persatuan dengan Kristus. Sifat dari persatuan ini merupakan misteri di dalam perjanjian lama, kan? Namun itu sekarang dinyatakan dengan penderitaan dan pemulihan Yesus Tuhan kita di dalam perjanjian baru. Dan itu disebutkan dalam Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Bagi mereka yang mempercayai anak itu tersedia pengampunan dan memperoleh persekutuan dengan Allah Bapa dan diadopsi menjadi anak sebagaimana dikatakan Efesus. Nah, saudaraku yang terkasih, di sinilah kita mengetahui kata covenant, perjanjian yang baru dalam progres penebusan yang dilakukan Yesus, di mana membuka jalan, yaitu pelaksana
pelaksanaannya yang berdaulat atas anugerah dan janji yang dengannya Yesus menguduskan umatnya oleh darahnya dan menjamin manfaat-manfaat tersebut. Apa itu? Dengan pengaruniaan rohnya yang kudus oleh darah Yesus. Ya. Kovenan yang dibuat dengan ciptaannya, yaitu perjanjian oleh Abraham, Musa, dan Daud, semuanya dikukuhkan dalam Yesus. Itu dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 16. Saya coba bacakan. Ibrani 9 ayatnya 16 sampai dengan 17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jelas saudaraku ya. Jadi kovenan yang baru dalam Yesus adalah mengalir dari Allah Trinitas karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus menerapkan manfaat-manfaat dari inkarnasi Kristus kepada manusia. G.K. Bailey dan James Bibsa mengatakan dalam kajiannya tentang kovenan penebusan Yesus Kristus, Allah menyatakan kovenan dengan manusia di Taman Eden menurut gambarnya terwujud dalam diri Adam, wakil manusia pertama yang akan memerintah dunia, dan hubungan yang intim tersebut terjalin selama manusia taat dan setia kepada Tuhan. Namun ketidaktaatan menghancurkan hubungan yang sempurna dengan Allah, dan berakhirlah kovenan perjanjian itu antara manusia dengan Allah, atau lebih tepatnya perjanjian Allah terhadap manusia. Sampai di situkah? Tidak. Karena begitu besar kasih Allah mengasihi manusia, sehingga perjanjian itu tidak berakhir begitu saja, saudara. Allah menetapkan satu kovenan baru, yaitu kovenan penebusan, yang melaluinya manusia dapat dipulihkan ke dalam hubungannya yang benar dengan Allah. Kovenan penebusan terwujud dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia yang cemar, mengukuhkan perjanjian baru dengan mati di atas kayu salib. Artinya ia mengesahkan perjanjian penebusan yang telah dijanjikan dan yang telah lama dinantikan. Misi Kristus yang terutama adalah bagaimana mengungkapkan natur Bapa di surga kepada dunia. Dan yang kedua, untuk menyediakan sarana keselamatan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab mengatakan semua keturunan Adam dan Hawa telah menyimpang sejak dari kandungan. Mereka berbuat salah sejak lahir. Kita semua sudah salah sejak lahir, ya, sudah berdosa. Dalam Mazmur 58 ayat 4 itu, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Nabi Yeremia menegaskan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Dosa sifatnya universal, menyeluruh, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. 2 Tawarik 6 ayat 36 sudah mengatakan. Sehingga di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20 sudah mengatakan itu, saudara. Yesus menyatakan bahwa setiap orang adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Saya bacakan, ini perkataan Yesus. Yohanes 8 ayatnya yang ke-34. Dengar baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba. Ada ikatan perjanjian dosa. Terikat manusia itu. Sehingga perangainya, apa yang dilakukannya, semuanya kejahatan. Paulus mengatakan dalam Roma 3, natur berdosa dan berpotensi merusak
merusak kehidupan manusia. Demikian dosa Adam, ya, menghancurkan hubungan kovenan Allah sehingga menjalar ke dalam dunia dan kepada semua orang, generasi ke generasi. Roma 3, saudara boleh baca, ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12 dan 5 sampai 12. Mungkin perlu saya membacakannya karena ini ayat yang mengarahkan kita kepada hal tersebut. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah lagi. Di pasal 5, ayatnya yang ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Hal itu berarti manusia rusak total, termasuk diri saudara dan saya. Ketika kita belum percaya, kalau kita tidak percaya. Jika diserahkan kepada manusia untuk mengatasinya, tidak ada yang sanggup lagi dan tidak ada yang dapat mengatasi keterpisahan spiritual kita dengan Allah dan mencapai hubungan yang asali manusia dengan Tuhan. Tidak ada, tidak mampu, tidak bisa lagi. Saudaraku yang terkasih, satu-satunya solusi bagi manusia adalah Yesus. Yesus Kristus yang datang membawa korban penebusan bagi setiap orang percaya. Nah, itu dikatakan dalam Roma 3. Kita lihat di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa ayat ini. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah sarana eksklusif bagi keselamatan kita. Inilah yang Paulus katakan sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama, bahwa penebusan yang dijanjikan Abraham itu tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan, saudara. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan Paulus bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, maka setiap manusia tidak ada yang benar, dikatakan Roma 3 itu, dan menjawab 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan apa bayarannya? Semua pasti berkata, dengan darah Yesus. Benar. Tetapi kita harus mulai dengan satu hal. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh anugerahnya. Di dalam kasih karunia-Nya terkandung 3 konsep keselamatan, yaitu pertama penebusan, dibenarkan, dan jalan pendamaian atau rekonsiliasi. Pembenaran yang itu disebut justification, artinya kematian Yesus adalah demi mereka itu dinyatakan atau bukan dijadikan benar. Hal itu dipandang dan diperhitungkan benar. Roma 4 ayat 5 sampai 9. Nah, ini harus kita baca ini. Roma 4 ayat 5 sampai dengan 9. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya,
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang bersunat, yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi hal itu berarti dipandang dan diperhitungkan benar, bukan berdasarkan pada perbuatan kita, melainkan kehidupan Yesus yang tanpa dosa dan karena kematiannya sebagai ganti bagi kita. Maka kebenaran dialihkan kepada orang percaya, dan dosa orang percaya dan keterpisahannya dengan Allah dialihkan kepada Kristus di atas salib. Jadi Paulus sebenarnya berkata bahwa orang percaya itu dinyatakan tidak bersalah, dibenarkan oleh darahnya yang tertumpah oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Di mana Yesus berkata sebelum dia mati di atas kayu salib, tetelestai, tetelestai. Apa itu saudara? Dalam bahasa Yunani, sudah selesai. Hutang dibayar atau diselesaikan alias lunas. Nas. Saya bacakan ayatnya, Yohanes 19 ayat 30. Mari saudara buka Alkitab saudara. Di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, tetelestai, sudah selesai. Aku sudah melunasi utang-utangmu semuanya, dosa-dosamu semuanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini yang luar biasa sekali ayat ini saudara. Dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya, bukan dicabut nyawanya. Ini menandakan dia adalah Tuhan, karena tidak dicabut nyawanya. Manusia mati dicabut nyawanya, tapi Yesus dia menyerahkan kepada Bapa atau naturnya sendiri. Saudara, hari Jumat siang di atas kayu salib Yesus mati didahului perkataannya tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah selesai dosamu. Ia membayar dosamu, dosa kita semua, dosa persinahan, dosa pemberontakan kita, ketidaktaatan kita, dosa dendam, benci, amarah yang membuat kita saling membunuh tubuh, memperkosa hak-hak orang lemah dan tertindas, korupsi, mencuri uang pemerintah dan orang lain dengan cara tipu-tipu, dosa kesombongan dan banyak perbuatan cemar yang menyelimuti tubuh kita, yang terbalut kemunafikan. Dengan berbuat baik untuk menutupi dosa-dosa kita. Di mana manusia menutupi dosa-dosanya dengan jalan berbuat dosa. Dan dosa menjadi kebudayaan yang terinternalisasi dalam keluarga. Sehingga generasi demi generasi lahir mewarisi dosa keturunan keluarga. Tapi Tuhan Yesus mau loh mengampuni orang-orang kayak gini. Untuk saya bukan Tuhan Yesus. Kalau saya nggak mau. Tapi namanya dia Tuhan, saudara. Dia mau mengampuni. Dan Yesus Kristus patahkan bagi yang percaya padanya. Dan menyerahkan kehidupannya sekarang juga. Bagi orang yang mau menyerahkan kehidupannya sekarang. Bukan besok. Karena besok kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Kalau saudara mau dihapus, dilunasi darahnya, percaya kepada Yesus. Percaya bukan besok, sekarang. Karena besok engkau tidak tahu apakah engkau sudah mati atau tidak. Jadi pembenaran merupakan anugerah yang datang dari Tuhan. Roma 3 ayat 24a berkata, dan sebagai manusia, saudara dan saya, kita dibenarkan hanya melalui iman kepada kematian Kristus. Dan iman yang dihasilkan pun itu juga bukan karena usaha kita, tetapi anugerah Allah. Ya, supaya jangan ada yang membanggakan diri, saya bacakan ayatnya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, banyak orang sombong rohani sekarang. Singkatnya, keselamatan tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, melainkan kepada kemurahan hati Allah. That's it. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu bagaimana pembenaran, Roma 3 ayat 24b, pembenaran yang telah dijelaskan dalam kematian Yesus itu didapatkan dari penebusan Kristus. Kata penebusan itu berarti dibebaskan melalui pembayaran sejumlah harga. Nah, hal ini dipakai dalam pasar budak dalam dunia kuno, saudara. Budak dapat dibebaskan apabila ada seseorang yang mau membayar suatu harga tebusan bagi mereka. Nah, konsep ini dikaitkan Paulus oleh karena manusia telah menjadi budak dosa. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, dibebaskan dari hukuman itu melalui harga yang telah dibayar dengan darah yang tercurah. Roma 3 ayat 25a. William van Gremenen mengatakan penebusan itu mencakup semua yang merujuk kepada proses yang terjadi dalam waktu dan terekstensi sampai kedatangan Yesus kedua kali. Dan penebusan itu memiliki 3 aspek, yaitu tebusan, ya, artinya harus ada yang menebus, ransom. Dan bagaimana orang yang ditebuskan itu harus dimerdekakan. Bukan ditebus lalu dijadikan lagi budak yang baru, tidak. Tetapi bagaimana dia harus dimerdekakan, itu liberation. Dan bagaimana penebusan itu berbicara tentang pemulihannya. Luar biasa, saudara. Berbeda dengan penebusan-penebusan di dunia ini. Makanya saya sudah katakan dari awal, penebusan yang dilakukan Yesus benar-benar adalah bagaimana rekonsiliasi, dikembalikan kembali gambaran yang hilang dalam diri manusia itu. Teselem demut, gambaran Allah itu dipulihkan kembali. Haleluya. Saudara, yang ketiga, Yesus Kristus yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian atau disebut propisiasi. Propisiasi juga itu merupakan jalan pembenaran. Ya, artinya melalui kematian dan darah Yesus. Kalau dengar kata ini propisiasi itu artinya jalan pembenaran melalui kematian dan darah Yesus. Itu di dalam Roma 3 ayat 25a, John R.W. Stott menguraikan dalam 4 konsep keselamatan, yaitu propisiasi, penebusan, pembenaran, dan rekonsiliasi. Ini harus ada. Semua itu adalah gambaran dalam perjanjian baru sebagai metafora-metafora yang Allah kerjakan di dalam dan melalui kematian Yesus. Nah, secara literal, propisiasi itu berarti tempat duduk rahmat atau tutup pendamaian. Ya, itu dalam tabut perjanjian itu ada tutup perjanjian. Ya, nah, itu merujuk pada tempat di bagian paling dalam bait suci di Yerusalem, di mana setahun sekali darah anak domba itu dipercikan untuk menutup dosa-dosa orang Israel yang dilakukan sebelumnya. Hukuman Allah atas orang Israel yang harus ditanggung oleh bangsa Israel dijatuhkan ke atas anak domba itu sebagai gantinya. Dan bangsa Israel akan binasa apabila substitusi ini tidak disediakan. Itu makanya orang Israel itu sangat mengerti sekali tentang ini. Kita malah mengacukannya, saudara. Bahkan kita tidak mau tahu tentang itu. Propisiasi, ya. Teologi Paulus dalam konteks PL bahwa darah anak domba yang dipercikan pada tutup pendamaian itu merupakan bayang-bayang atau menunjuk kepada persembahan korban pengganti yang agung, Yesus Kristus, sang anak domba Allah. Saudara, Kristus mengalami murka dan hukuman kekal dari Allah untuk orang-orang percaya pada tutup pendamaian perjanjian baru, yaitu apa? Salib. Mari kita baca Ibrani 9 dan Ibrani 10, ya. Kalau saudara baca di sana, di mana diceritakan di situ bahwa utang orang percaya telah dibayarkan dan menyatakan ia dibenarkan oleh Tuhan. Jadi demikianlah yang diceritakan oleh Ibrani 9, di mana diceritakan tempat kudus di bumi dan di surga. Luar biasa. Saudara boleh baca, ayatnya cukup panjang. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara saudara hari ini yang memiliki hutang? Tapi yang saya bicarakan di tempat ini bukan hutang uang dan hutang yang lain.
Tapi saudara hutang keselamatan. Saudara terjatuh dan saudara mungkin sudah jauh di dalam dosa. Saudara sudah terlibat begitu dalam sekali dalam dosa. Dan saudara susah. Dan saudara berkata bahwa apakah saya masih layak di hadapan Tuhan? Apakah saya bisa kembali lagi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada berita baik untuk Anda semuanya. Bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan tidak datang kepada orang-orang yang sudah benar, tetapi orang-orang yang sudah terhilang. Tapi bagi orang-orang yang sudah benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan merawatnya. Tuhan akan semakin memberdayakannya. Jadi karya penebusan Kristus di kayu salib itu, saudara, dikerjakan Yesus melalui 3 hal suci. Pertama, penebusan. Kedua, pembenaran. Dan yang ketiga, jalan pendamaian atau rekonsiliasi. Penebusan adalah hutang kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus dan telah lunas dibayar. Sebagai kesimpulan saya dalam khotbah Jumat Agung ini. Pembenarannya itu kita tidak dinyatakan bersalah lagi. Telah bebas dari hukuman dosa atau keterikatan dosa melalui firman dan darah Yesus. Serta pendamaian dan rekonsiliasi kematian Kristus memuaskan keadilan ilahi. Allah memandang bahwa utang orang percaya telah dibayar dan menyatakan bahwa ia benar. Jadi kuncinya di situ adalah bagaimana kita percaya. Dengan iman. Kita sambut anugerah Tuhan itu. Kalau saudara tidak sambut anugerah Tuhan dengan iman, saudara, kita belum bisa dan tidak mendapatkan pelunasan itu. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam ibadah Jumat Agung hari ini mengingatkan kita agar peringatan kematian Kristus tidak hanya dipahami sekedar saja, bahwa kita sudah diselamatkan dan manusia cukup percaya saja. Tetapi lebih dari itu, bahwa manusia harus mengetahui bagaimana setelah keselamatan itu terjadi dalam diri kita, apa langkah selanjutnya. Itu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai respon iman kepada Tuhan. Bagaimana respon iman kita kepada Tuhan? Yaitu progres. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan menghendaki perbuatan iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Progres iman kita mengarah pada kedewasaan iman. Apa itu kedewasaan iman? Mari kita baca Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Efesus 4 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Progres penebusan Yesus adalah ketika saudara menjadi percaya melalui karya Roh Kudus yang melahirkan kembali, seperti yang dikatakan Titus 3 ayat 5, natur lamanya yang berdosa diubahkan menjadi natur spiritual yang baru. Ini yang disebut dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 4 sampai dengan 9 serta Roma 6 itu menyebutkan. Jadi sehingga manusia ini memiliki keinginan dan secara progresif dapat mentaati Allah. Ini kunci yang perlu kita ketahui. Karena manusia sudah memberontak, tidak taat lagi. Nah, dengan kelahiran kembali karya Roh Kudus itu membuat kita taat lagi, saudara. Dan karya Roh Kudus akan mengilhami manusia untuk terus berkarya, berbuat baik. Kebenaran-kebenaran akan lahir untuk kemuliaan Tuhan. Itu dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan Roma 8 ayat 1 sampai 17
Dampak penebusan yang paling utama adalah kebangkitan tubuh orang percaya di masa yang akan datang, dan manusia masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru, dan dalam kehadirat Allah yang kekal, sebagaimana dikatakan Wahyu 20 ayat 12. Saya perlu bacakan ini di ayat terakhir kita, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Perhatikan saudara, ketika saudara sudah di dalam Tuhan, ketika saudara sudah dibenarkan dalam penebusan. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara boleh baca lagi di pasal 21, pasal 22, lebih menyeramkan. Artinya nama kita ada di dalam kitab kehidupan jika saudara telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan menjadi milik Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita melanjutkan hidup kita ke depan. Baiklah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan ingin menyempurnakan hidup kita supaya kita hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keselamatan ada di dalam Yesus saja. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita dari berbagai hal yang jahat di dalam dunia ini. Amin.